silakan ke Obna. Kemudian untuk kaitan dengan perjalanan Denny di TGP, pertama silakan Anda fokus laksanakan sesuai dengan ketentuan ya. Yang kedua, tidak hanya menggerakkan diri pribadi, gerakan semua rekan di sini. Silakan dukung Denny dan mudah-mudahan yang lain. Mereka ada informasi, ada pengumuman, ada pendaftaran ulang. Sudah daftar yang muda? Sudah daftar yang muda? Sudah. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk masalah kedisiplinan di sekolah. Khususnya untuk kelas 7A ada beberapa catatan penting. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya dari segi kehadiran, dari segi kedisiplinan yang lainnya. Jadi di sini maksudnya sekolah itu meminta sinergisnya dari Bapak Ibu sekalian untuk saling bantu dalam memantau seperti ini. Karena fenomena yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, siswa berangkat dari rumah ke sekolah, tapi ke sekolah tidak nyampe. Bahkan itu kejadian sekali. Ada salah satu siswa kita yang kurang kali orang Sadayana mengiring ikut serta dalam kegiatan tersebut. Itu kan dalam artian kegiatan yang kurang positif ya. Jadi sebetulnya sering disoroti sekali kelas 7A itu ada beberapa siswa yang ikut-ikutan kepada kakak kelasnya untuk istilah bahasanya itu mabal. Jadi kita bantu saling kontrol, kita saling mengingatkan, takutnya dari rumah berangkat tapi ke sekolah tidak. Jadi itu aja catatan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakasek Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Pak Denny selaku guru penggerak yang akan melaksanakan pengibasan dalam temanya itu budaya positif keyakinan kelas yang berkaitan sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mengambil hal positifnya, hal yang baiknya, sehingga bisa meningkatkan kinerja kita untuk ke depan, terutama di IKM, implementasi kurikulum merdeka. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pengibasan ini, kegiatan pembelajaran kita secara konkret di lapangan lebih baik lagi. Mungkin itu sebagai awal cerita, sebagai pembuka dalam pelaksanaan pengibasan. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Mungkin itu sebagai pembukaan dalam kegiatan pengibasan budaya positif keyakinan kelas sebagai calon guru penggerak di hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakasek Kurikulum dan juga Wakasek Kesiswaan yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat berbicara di depan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 9 Januari 2023, pembuka di awal semester kedua di tahun ajaran 2022-2023 ini. Kita dalam keadaan sehat dan juga bahagia dan juga penuh dengan semangat. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kejujuran kita, pemimpin besar kita yang akan berikan kesafaat untuk kita di akhir kiamat nanti, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang saya hormati Ibu Wakasek Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, yang saya hormati Bapak Wakasek Humas dan juga pembina OSIS yang saya hormati juga, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Tujuan saya berbicara di sini ini merupakan suatu program kegiatan guru penggerak calon guru penggerak angkatan ke-7 tentang aksi nyata modul penutup 1.4. Ini sebetulnya kegiatan sudah harus berlangsung kemarin di tanggal 23 Desember, tapi dikasih jangka waktu sampai Maret. Ini pertama saya mohon maaf ya, sebesarnya saya bukan untuk menggurui atau mengajari, karena saya ini adalah sifatnya adalah murid. Ini suatu kebanggaan untuk saya sendiri. Ini istilah bahasa Inggrisnya dream come true, mimpi yang menjadi nyata. Dan berbicara di depan Bapak Ibu guru yang dulu mendidik saya. Dulu saya posisinya di belakang, sekarang saya dapat berbicara di depan. Ini adalah mimpi di siang bolong yang menjadi nyata. Saya juga tidak menyangka gitu, saya dapat berbicara, kita bersharing informasi seperti ini. Ya, berkat Bapak Ibu guru lah ini saya mewujudkannya hari ini. Saya bukan berarti saya lebih hebat, saya lebih jago, tidak. Saya ketika SMP juga, saya bukan murid yang berprestasi, tapi adalah murid yang selalu ingin tahu akan sesuatu hal yang baru. Ya, alhamdulillah dengan adanya program calon guru penggerak dari kementerian, merupakan angkatan ke-7 di nasional, iseng-iseng coba-coba, dan alhamdulillah saya lolos dan udah pelatihan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lainnya yang sekarang mengikuti seleksi calon guru penggerak ke angkatan ke-9 diberikan kelancaran juga. Intinya saya ingin mengibaskan sebuah kebaikan, mudah-mudahan ini menjadi rangsangan positif untuk kita semua dan juga memberikan energi positif untuk sekolah kita. Karena sekolah ini Dua Dharma Raja adalah sekolah yang paling sangat saya cintai. Pertama, pengibasan untuk budaya positif di modul 1.4 ini. Saya mengambil tentang sebuah keyakinan kelas. Sebelumnya saya sudah buat presentasi di aplikasi Canva ya Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan PowerPoint. Jadi nanti kita ke depannya menggunakan aplikasi Canva lah biar bisa online. Saya tidak pakai flashdisk tapi langsung online, kapanpun kita dapat akses. Izin share. Ini yang akan saya paparkan tentang aksi nyata. Nah, ada sebuah kalimat yang sangat menusuk sekali bagi kita semua, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang pertama, saya ini sudah tergerak hatinya, ingin bergerak. Dan saat ini, detik ini, saya ingin mencoba menggerakkan komunitas yang ada di depan saya, yaitu Bapak Ibu guru yang saya hormati. Lalu berikutnya, nah, izin perkenalkan dulu. Ini saya sendiri, Dwi Dunyali, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Ini pengajar praktik saya, ibu guru saya juga, Bu Nini dari SMP 3 Situraja. Lalu ini Bapak Fasilitator Pak Sukandi, beliau dari Kabupaten Garut. Nah, tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini yaitu budaya positif membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu, apa sih keyakinan kelas? Kita kupas bersama-sama, karena saya juga ilmu ini saya dapat ketika saya sudah masuk ke pelatihan ke guru penggerak. Nah, di sini ada sebuah simulasi pertanyaan. Mari kita laksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Anda dan teman Anda adalah akan melakukan kegiatan coba buka. Kita langsung ilustrasikan sekarang. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda itu.
Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena adalah coba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kepalan tangan Anda, teman Anda si B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan nanti di bawah. Jadi kita mengilustrasikan ini. Kita memiliki benda yang sangat berharga. Teman kita tidak tahu benda apa yang kita pegang. Tapi teman kita kepo, ingin tahu benda apa itu. Tapi kita tidak mau mengasih tahu karena ini sangat berharga, bukan untuk orang lain. Apa reaksi kita? Akan mempertahankan atau menunjukkan? Mempertahankan. Baik, kita lihat dulu ya. Di sini ada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi jawabannya akan dibuka atau tidak? Tidak. Dibuka. Kenapa Bu dibuka? Hanya menunjukkan kan bukan. Hanya menunjukkan. Ibu kenapa tidak dibuka? Tidak. Karena yang dikepalakannya itu suatu rahasia yang penting. Oke. Tidak boleh orang lain tahu. Ya, jadi Ibu lebih sifatnya privacy, kalau Ibu orangnya lebih terbuka. Oke, kita lihat lagi ya. Lalu yang pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Tadi kan alasannya kalau menutup itu terlalu privacy ya, tidak untuk orang lain. Dan yang ketiga itu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Kita sendiri. Ya, oke. Jadi kita sudah dapat kata kuncinya. Jadi kita yang menggerakkan diri kita sendiri. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang kita beranjak kepada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Teori kontrol ini ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, yang kedua ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tanya kepada diri kita, betul atau salah? Kita sebagai guru, orang dewasa, berarti kita terhadap murid. Betul tidak? Jadi kita selalu merasa nih, kita orang dewasa itu adalah memiliki hak untuk memaksa. Pernah nggak sama muridnya harus A? Pernah. Karena kita masih memiliki ilusi bahwa orang dewasa adalah memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini berarti kepada siswa ya. Baik, kita lihat lagi, kita share lagi. Nah, berikutnya perubahan paradigma. Perubahan paradigma ada stimulus teori kontrol. Stephen di sini menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek terutama tentang realistis. Kita lihat di sini teori kontrolnya. Nah, di sini teori kontrolnya, stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang awalnya kita realitas adalah kebutuhan kita sama. Di sini teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Sekarang saya tanya dulu, apakah kebutuhan guru dan siswa sama atau beda? Beda.
Betul kan? Berarti setuju dengan teori kontrol ini. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Melihat atau gambaran yang lebih tepat? Gambaran ya. Jadi setiap orang itu memiliki imajinasi sendiri. Betul ya? Saya di sini berdiri lagi berpikir apa? Mungkin Bapak Ibu di sini juga lagi berpikir akan berimajinasi apa? Jadi seperti itu. Lalu berikutnya saya skip lagi untuk teori kontrol ini karena sama ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Kebetulan saya untuk kegiatan segitiga restitusi ini saya sudah mencoba dengan salah satu siswa. Nah, di dalam segitiga restitusi ini adalah sebuah treatment perlakuan ketika kita menyikapi siswa yang sedang bermasalah. Kalau kita menyikapi siswa yang sedang bermasalah, apa yang akan kita lakukan? Langsung menghukum atau bagaimana? Mendekati. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata kuncinya. 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nanti yang akan kita buat adalah sebuah keyakinan kelas. Follow-up-nya. Izin share lagi sedikit simulasi yang sudah saya buat dengan salah satu siswa yang sudah saya share. Ternyata ada siswa yang telah kamu sedang mengajar. Ketika saya sedang mengajar di lapangan dan pembelajaran sudah berlangsung 15 menit, ternyata ada siswa yang telah datang untuk mengikuti pembelajaran kejokan di lapangan, serta siswa tersebut tidak menggunakan pakaian olahraga. Siswa tersebut sebut saja namanya Ramlan. Saya syutingnya dengan Ramlan ya. Ini hanya sebatas model Ramlan tersebut, bukan berarti Ramlan ada orang yang bersalah ya. Dalam kesepakatan dan keyakinan kelas pembelajaran kejokan di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat keyakinan kelas bahwa pada saat pembelajaran kejokan berlangsung, seluruh siswa wajib sudah siap belajar kejokan, hadir tepat waktu dan menggunakan pakaian olahraga. Sehingga bagi siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan tidak menggunakan pakaian olahraga dapat mengganggu anggota kelas yang lain sedang mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu perlu adanya tindakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. 3 langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Kenapa menjadi langkah dengan teman-teman yang sudah dari tadi? Ini menstabilkan identitas ya kegiatannya. Ini menstabilkan dari identitas, validasi dari tindakan salahnya.
Nah, barusan ada sebuah kalimat dari Ramlan, kita harus hadir tepat waktu. Nah, jadi pertanyaannya, ini kapan kita buatnya keyakinan kelas ini? Bapak Ibu udah bikin mungkin waktu sebelum pembelajaran. Kapan kita membuat? Tadi kata Ramlan, saya tanyakan apa keyakinan kelas kita. Ramlan menjawab, kita harus hadir tepat waktu. Kapan kita buat keyakinan kelas tersebut? Kapan? Awal pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah bikin ya kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Baik, kita lihat lagi kepada presentasi yang sudah saya buat. Di dalam segitiga restitusi itu tadi kita sepakati dulu bahwa keyakinan kelas itu di awal kita kunci dulu. Lalu yang ketiga, yang berikutnya yaitu materi tentang posisi kontrol. Posisi kontrol di sini kita berbicara kita sebagai guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Yang jadi pertanyaan saya untuk Bapak Ibu, kita sudah di posisi mana sebagai guru? Kita sebagai guru selama ini menggunakan kontrol apa kepada siswa? Memantau. Memantau saja. Jadi kalau istilah memantau itu melihat aja ya. Ayo. Sebagai apa? Penghukum. Berarti mereka guru killer. Memantau. Manajer, bagi manajer. Kalau saya sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya selalu menggunakan metode ini sebagai teman. Ternyata setelah saya jadi guru penggerak, posisi kontrol yang saya gunakan harus posisi apa? Kita lihat. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Istilahnya itu dipusapkan atau dilarikan, atau istilah kalau dulu itu fisik bisa dengan konotasi kekerasan seperti dicibir atau dipukul ya. Kalau sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kalau hukuman verbal berarti dengan mengata-ngatai dengan kata-kata yang kurang baik ya. Terus orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Pernah nggak seperti itu? Terus yang kedua, kamu selalu saja salah. Jadi belum apa-apa kita sudah menghukum dia itu adalah orang yang paling bersalah. Pernah nggak? Pernah ya. Jadi kita selalu menjudge, kamu deui. Pernah nggak? Ya, betul. Tapi dia kasusnya. Terus yang berikutnya selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Lalu yang berikutnya itu, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Hanya yang paling betul itu saya. Di semua aturan itu cuma saya sebagai guru. Itu sebagai guru penghukum. Lalu berikutnya yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut dan seperti ini. Kalau kita membuat judge kepada siswa, membuat rasa bersalah, apakah kita berpikir perasaan siswa itu akan terbawa sampai sudah tua? Punten, ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah mengalami juga waktu saya sebagai siswa. Saya berada siswa dan guru itu sebagai menjudge saya itu sebagai orang yang paling bersalah, padahal saya tidak merasa bersalah. Sampai detik ini saya ingat guru tersebut menyudutkan saya itu orang yang paling bersalah. Jadi sampai kapanpun kalau kita menyudutkan siswa itu adalah orang yang paling bersalah, kamu itu paling yang pangsalahna.
sampai kapan lu bakal inget? Tidak, bukan Pak Ade. Ada guru saya tidak sebutkan guru SD, SMP atau SMA-nya, bukan guru saya, tapi ini kesalahan kecil, tapi guru itu menghukum saya itu di posisinya itu membuat rasa yang paling bersalah sekali. Sampai detik ini alhamdulillah saya masih ingat, tapi saya terdendam. Kamu ngarana guru mah ulah dendam, datang kolot. Kalau saya dendam ke guru malah jadi guru aja. Jadi seperti itu. Nah, ketika dalam perbuatan bersalah ini kalimatnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi nada itu lembut, tapi ada kata kecewa, sangat kecewa sekali. Lalu berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, lembut katakannya, tapi ada kata beberapa kali, berarti seolah-olah saya itu atau siswa itu udah berulang-ulang dan berulang kali melakukan kesalahannya. Lalu yang ketiga itu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi siswa itu kalau udah dikembalikan kepada orang tua, berarti kesalahan yang dia buat itu sudah sangat akut sekali. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Jadi dalam kata lain, dia itu menganggap dirinya itu sudah tidak berarti lagi. Kesananya itu VD-nya itu akan hilang, kepercayaan dirinya itu akan hilang. Itu yang akan jadi beban untuk kita. Jangan sampai siswa hilang kepercayaan diri dia sebagai pelajar. Karena kalau siswa sudah hilang kepercayaan diri sebagai pelajar, bukan tidak mungkin dia akan berhenti atau putus sekolah. Jangan sampai itu terjadi. Baik, berikutnya kita lihat tentang teman. Ini yang sering saya lakukan sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak. Karena dengan posisi ini saya merasa lebih nyaman. Karena yang saya rasakan siswa lebih aware, lebih terbuka, pendapat yang saya sampaikan lebih masuk pada saat saya belum menjadi calon guru penggerak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Itu seperti ajakan sama teman, ayo bantuan. Jadi antara guru dan murid itu seperti dengan teman, sudah loma kalau bahasa Sundanya itu. Yang keduanya itu, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Lalu yang ketiga itu, ya sudah kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Sudah ada kata. Jadi siswa tidak mampu, jadi kita membantu siswa, tidak memberikan kesempatan yang lebih luas untuk siswa terus mencoba. Ada hal negatifnya di sini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Kalau kita terus-terusan mendekati siswa, ketika kita tidak sanggup lagi membantu dia akan merasa kecewa. Karena dia berpikir, wah guru itu sudah menjauhi saya, ada apa dengan saya? Dia akan merasa seperti itu. Itulah negatifnya dari posisi teman. Kalau posisi teman berarti kita harus selamanya dengan dia. Sedangkan siswa kita itu adalah banyak, pasti akan timbul kecemburuan sosial. Baik, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita mengambil sebuah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau sebagai berikut. Peraturannya apa? Jadi ketika seorang pemantau itu hanya memantau, peraturannya apa? Hanya menanyakan seperti itu. Lalu berikutnya, apa yang telah kamu lakukan?
dipantau. Apa yang sudah kamu lakukan itu? Jadi kan memantau ya. Sebelumnya kita tak pantau, terus kita tanya. Terus berikutnya sanksi atau konsekuensi apa? Ya, konsekuensinya apa? Itu seorang pemantau biasanya melontarkan pertanyaan seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan. Jadi posisi kontrol ini lebih kepada pedoman sudah adanya tata tertib. Jadi bapak tata tertib lah bisa dikatakan. Jadi memantau sesuai nggak sesuai dengan tata tertib, sesuai nggak, jadi dipantau. Kalau tidak sesuai ya dipantau terus seperti itu. Baik, selanjutnya posisi kontrol yang berikutnya yaitu posisi kontrol manager. Nah, posisi manajer ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru tersebut sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi siswa dituntut untuk bertanggung jawab dan siswa juga diminta untuk mencarikan solusinya. Nah, di posisi manajer ini ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan. Apa yang kita yakini? Berarti kita sebelumnya sudah ada keyakinan kelas dan seterusnya. Saya percepat. Kita lihat lagi, ini posisi seorang manajer. Nah, tugasnya seorang manajer adalah bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dalam artian kita selalu istilahnya itu menghukum kedua siswa. Siapa mau dideketan budak bangor, siapa mau dideketan tukang maba. Jadi seolah kita sudah menghukum tanpa orang yang sudah bersalah itu, saya sudah dijudge seperti ini nih oleh guru saya. Udah, karakter saya ini seperti ini. Dia itu tidak mau kembali lagi kepada komunitasnya untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Tugas kita bagaimana caranya si A ini sudah salah, kita kembalikan dengan posisi yang sangat kuat dan siap untuk mengikuti komunitas yang benar. Itu seorang manajer. Oke, kita lanjut. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, ini adalah manusiawi, 5 kebutuhan dasar dari seorang manusia yang kita rasakan. Bertahan hidup, betul tidak? Kita bertahan hidup, kita hidup untuk makan, kita makan untuk hidup, kita bertahan. Lalu penguasaan, di dalam diri manusia pasti ada rasa ingin menjadi seorang pemimpin dan tidak mau dipimpin, pasti akan ada. Lalu adanya kasih sayang dan rasa diterima. Kita selalu ingin sayang dan diterima oleh banyak orang. Lalu kebebasan, wajar, manusia mah yang bebas, tidak mau terkekang dalam sebuah aturan. Itu manusiawi banget. Lalu yang berikutnya itu kesenangan. Pasti yang kita cari itu adalah kesenangan, bukan sebuah kesulitan. Ini adalah 5 dasar jelas yang kita rasakan. Nah, yang saya sampaikan yang materi intinya itu ini kita yang akan kita kupas yang sebenarnya itu ini keyakinan kelas. Tujuan dari keyakinan kelas itu adalah memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Ini keyakinan kelas. Ada nih pertanyaan, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya, coba bisa jawab mungkin Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas sih kita gunakan, bukan peraturan kelas saja? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Ya Pak. Kalau sudah yakin akan dilaksanakan, kalau peraturan kadang-kadang tidak mau diatur. Oke, terima kasih banget Pak. Oke, baik Kak.
kalau menurut saya ini ya, setuju apa yang dibicarakan oleh Pak Abel. Ada tambahan, kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Ya. Jadi semua siswa harus tunduk dengan apa yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jadi sifat memaksa. Tapi kalau berdasarkan keyakinan yang dimiliki oleh siswa tersebut, maka ia akan melaksanakan segala peraturan tersebut dengan ikhlas. Ya. Oke, terima kasih juga untuk Pak. Bagus sekali jawabannya, super. Mantap. Itu penguatan yang sudah disampaikan oleh Pak Ade. Oke, betul ya. Apa yang sudah kita yakini pasti kita akan menjalani. Seperti kita yakin akan rukun iman dan rukun Islam, pasti kita akan menjalani kan sebagai Muslim. Ini salah satu contohnya. Mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan helm bila mengendari sepeda motor? Karena kita sudah yakin dengan kita menggunakan helm karena akan melindungi organ penting yang kita miliki, betul gak? Karena kita sudah yakin helm itu bakal membantu nih kalau kita terjadi kecelakaan untuk mengurangi benturan atau kecelakaan parah di kepala kita, maka kita sering menggunakan helm. Kalau Bapak Ibu yang saat ini belum menggunakan helm, Bapak Ibu belum yakin fungsi dari helm. Seperti itu. Kalau kita sudah yakin dengan helm tersebut, insya Allah jarak 5 meter dianggap helm. Atau kita aplikasikannya kepada sholat. Dengan sholat kita yakin kita itu adalah orang yang beriman. Ada orang beriman tapi itu sholat, yakin nggak kita sebagai orang yang beriman? Tanda tanya kan? Seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, kita kupas lagi peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh guru saja dan harus dipatuhi oleh siswa. Jadi peraturan itu yang dibuat itu oleh satu orang, yang melaksanakan itu semua anggota. Mau tidak mau A, ya harus A. Walaupun ada yang menolak harus B. Mau tidak mau, belumnya belum. Seperti itu. Peraturan kelas dibuat oleh satu arah, jadi oleh hanya satu individu. Beda lagi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang sudah dikompromikan secara bersama-sama di dalam kelas antara guru dan murid. Keyakinan kelas dibuat untuk multi arah. Jadi kita lebih aware. Sebelumnya kita dalam pembelajaran berikan kesempatan kepada siswa. Silakan untuk pembelajaran Bapak sebagai guru PJOK, katakanlah saya mau seperti apa kita belajar PJOK-nya. Anak-anak beri kesempatan menyampaikan pendapat, bisa dengan cara membuat sebuah tulisan di kertas pelamo, nanti ditempel bersama-sama, nanti dibaca, nanti kita himpun yang sama kita masukkan. Ketika siswa ada yang tidak menyepakati, melanggar kesepakatan kelas, gampang. Kamu ingat gak dengan kesepakatan kelas kita? Oh iya ingat Pak. Kamu sudah sepakat dengan keyakinan kita? Ingat sepakat. Ketika kita memberikan sebuah treatment kepada siswa tersebut, siswa tidak akan merasa orang yang paling bersalah. Dan dia itu sudah menyadari dengan keyakinan yang sebelumnya. Seperti ini, kita yakin dengan kita beribadah, insya Allah salah satu tiket ke surga. Lalu orang beribadah, berarti tiket kita akan hilang. Yakin nggak? Seperti itu aja. Oke, kita lihat lagi. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas ini kita buat yaitu pada awal pembelajaran. Kebetulan kita sekarang memasuki awal sekali di semester 2. Bagi Bapak Ibu yang belum membuat sebuah keyakinan kelas, yuk kita bikin keyakinan kelas terlebih dahulu. Ketika anak ada yang melanggar juga, kita enak gitu mengembalikan kepada siswanya. Dan dia akan merasa bersalah banget gitu karena dia menyadari keyakinannya apa. Lalu yang kedua, dibuat atas dasar masukan dari seluruh warga kelas. Jadi semua silakan berpendapat. Kalau berpendapat secara lisan, saya percaya murid tidak akan semuanya ngomong. Tapi kita berikan kesempatan kepada siswa, silakan ditulis. Pak, saya mah ingin menulis ketika pas pelajaran olahraga bolehlah pakai baju jersey. Kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas dan banyak yang menuliskan yang seperti itu, yang sama dan sudah diyakini dan disepakati, kenapa tidak? Kayak sebagai ayo berbelanja olahraga, kenapa tidak? Saya harus menyepakati juga kan, karena ini multi. Jadi gitu ya kalau keyakinan kelas. Terus yang berikutnya itu disepakati secara bersama ya.
Bila terjadi kesalahan yang dibuat oleh salah satu anggota kelas, maka dikembalikan kepada keyakinan kelas tersebut yang sudah dibuat. Jadi enak, kata saya juga, ketika kata siswa melakukan pelanggaran seperti tadi Ramla, salah satu contohnya. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas, ketika pas pembelajaran olahraga 15 menit atau 10 menit setelah bel sudah ganti pakaian, sudah ada di lapangan. Lewat dari waktu tersebut dia sudah sifatnya melanggar. Kita tanya, kenapa kamu melanggar? Ada apa? Apakah kamu bahagia dengan kelakuan kamu seperti itu? Bisa nggak kamu berbuat yang lebih baik lagi? Jadi jangan, kenapa kamu ini? Jangan ya. Jadi kita pendekati secara personal sebagai posisi manajer. Berikutnya, nih, keberhasilan dari sebuah keyakinan kelas ini yaitu peserta didik terbiasa dengan budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun di sekolah, sama dengan program Bapak Kepala Sekolah kita 5S. Jadi kita memiliki sebuah keyakinan kelas, kita selaraskan dengan tata tertib yang ada di sekolah dan moto yang ada di sekolah juga. Lalu berikutnya, terciptanya suasana yang hangat dan nyaman di sekolah serta siswa terbiasa dengan budaya tanggung jawab akan kebersihan lingkungan kelas sekolah ya, kelas bisa. Peserta didik mulai terbiasa menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Ini salah satu tujuan dari sebuah keberhasilan dari membuat keyakinan kelas. Oke, itu sedikit presentasi pembahasan tentang membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi saat ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang belum membuat sebuah keyakinan kelas, mumpung masih awal semester 2, yuk kita rubah yang tadinya kita membuat sebuah peraturan kelas, kita membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin antara kelas A, B, C, dan D, dan E, dan seterusnya itu akan berbeda karena orangnya juga berbeda. Keyakinan kelas kita buat bersama, dipajang di kelasnya. Kalau di kelasnya ada space untuk menyimpan, kalau tidak kita simpan di buku masing-masing. Sebelum pembelajaran juga kita ingatkan lagi keyakinan kelas kita itu apa. Jadi enak ketika pas pembelajaran, ketika siswa ada yang melenceng dari keyakinan kelas, gampang ngedegurnya. Kamu sudah melenceng dari keyakinan kelas. Harus apa kamu kalau kamu melakukan kesalahan ini? Jadi enak seperti itu. Oke, itu saja untuk presentasi keyakinan kelas. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, ya Bu. Kita terima badai naras sekaligus meureun kita mencoba tanya sekaligus kita mencoba. Mungkin pembuatan budaya positif untuk keyakinan kelas ini kan kita ada 11 mata pelajaran. Berarti tiap guru boleh kan semua membuat. Nah, boleh. Kita Bapak Ibu guru komitmen lah istilahnya pentingnya. Mari kita mencoba sekaligus mungkin mengaplikasikan apa yang dipaparkan oleh Pak Denny, mencoba membuat sebuah komitmen dengan anak harus bagaimana sehingga kalau ada yang di luar itu berarti resiko sendiri kita kaitkan dengan nilai, misalnya mana dakungan gitu ya, nilainya seperti itu. Jadi mungkin ini dikembalikan kepada Bapak Ibu guru lagi, silakan buat triknya. Jangan ada istilah tadi pendek hukum. Jadi segala sesuatu hal jangan langsung memberikan hukuman, tapi mencoba dari 5 kontrol itu diposisikan. Ya, mungkin tidak bisa dipilih ya yang 5 kontrol. Jadi semuanya harus dicoba. Manajer, ya sebagai manajer. Jadi kita itu jangan istilah mendikte lah mungkin, mendikte. Jadi himbauan yang paling sami dari dia kadang-kadang mencarikan harus nyarekan mana gitu ya. Tapi kita mencoba 5 kontrol ini kita mencoba untuk di semester ini dilaksanakan, apa itu sebagai posisinya sebagai penghukum dan sebagainya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri juga SDM anak. Mengapa? Mungkin di tiap tingkatan berbeda ya, 7, 8, 9. Mungkin mentalnya di kelas 1 seperti anak SD, jadi istilah lemah lembut, ulah gantawang begitunya.
Teras mengincar di kelas 2 beda lah, pasti beda. Saya juga merasa bahwa yang namanya Farel di kelas 3 selalu kan dia yang membuat ulah. Jadi kadang-kadang langsung menghukum begitu saja, dan pasti sesuatu hal menyalahkan saja. Padahal mungkin berbalik pada ibu juga, mungkin ibu juga salah begitu. Jadi sekali lagi, mari kita aplikasikan, mari kita laksanakan karena ini memang sangat bermanfaat untuk kemajuan, untuk mengembangkan karakter anak itu sendiri, dan juga untuk kita sebagai guru mencoba jangan merasa paling pintar, paling baik, merasa anak itu tidak bisa, padahal mungkin anak lebih baik, lebih bagus. Sekali lagi, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar karakter anak sekaligus pembelajaran kita lebih baik dan lebih lebih ke kemajuan gitu. Tadi kayak bergerak ya bergerak, tergerak dan gerakan bisa kita laksanakan semuanya. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih pada hadirin yang sudah memberikan penjelasan. Terima kasih kepada Ibu atas penguatannya yang sudah saya paparkan barusan. Sedikit pengalaman saja ya Bapak Ibu, saat ini saya menunggangi di kelas 7A. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu banget dengan Abu Rosid ya. Saya bahkan bukan Bapak Ibu saja yang sudah menghukum dia itu adalah orang yang paling bersalah. Siswa seluruh anggota kelas juga selalu seperti ini kepada Pak carikan Abu Rosid, Pak carikan. Saya sampai detik ini saya belum pernah memarahi Abu Rosid. Tapi saya mencoba meraih, tapi saya tetap mencari kesalahannya dari mana. Saya memberikan tantangan kepada dia. Alhamdulillah terbukti. Maka pelajaran memuji. Yang pertama, pembahasan juara akan kedua. Padahal itu siswa yang paling dalam lokasi yang kurang baik. Terus ketika saya berikan tantangan, siap jadi pemimpin upacara. Bapak percaya kamu mampu, siapa? Dia membuktikan bahwa pada dasarnya siswa itu sudah memiliki gambarannya masing-masing, karakternya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai guru menegaskan gambar tersebut menjadi sebuah lukisan yang sangat indah dan yang lebih bagus lagi. Saya sering anak-anak atau siswa kelas 7, Pak carikan Robi Rosid itu, Pak carikan. Sampai detik ini saya belum pernah memarahi Rosid. Tapi saya tetap, kamu itu di posisi bersalah, tapi Bapak tidak akan marahi kamu. Saya percaya kamu itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah, walaupun sedikit demi sedikit, ya walaupun sekarang belum ada kelihatan secara signifikan, tapi saya percaya Abu Rosid adalah akan menjadi orang yang sangat hebat ke depannya. Ketika saya bertanya bikinkanlah gambar pohon di kelas, dia mau, karena saya percaya dia mampu. Jadi kita melihat siswa itu bukan hanya dari segi negatifnya saja, mari kita lihat dari positifnya. Saya percaya Bapak Ibu adalah guru yang lebih hebat dari saya adalah junior yang baru melangkah. Bapak Ibu adalah orang yang sudah hebat, justru saya juga diciptakan atau dibuat karakternya itu oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas bimbingan dan ilmunya. Ya, ayo sampai. Ya, silakan. Bertanya Pak Didi seperti itu ya. Keyakinan teh biasa yang ketakutan itu teh. Kalau kita keyakinan. Bisa jadikan peraturan. Oke. Jadi seperti ini. Kalau kita tadi kan Bapak sudah menyampaikan keyakinan. Kalau kita sudah yakin, berarti kedepannya bisa jadi peraturan. Kemudian sedikitnya yang terakhir. Ya. Kalau sudah belajar olahraga, Ya. Ya. masuk bagian saya. Ya, Pak. Kawasnya tidak mau diganti. Saya tanya sudah pernah. Apakah ini mau pakai pakaian olahraga atau pakaian biasa? Ya. Pak, kalau ada olahraga saya males buat pakaian biasa. Ya. Jadi sama-sama pakaian olahraga. Iya, kamu sana oke. Iya, ya. Oke. Jadi kita kembali lagi kepada keyakinan kelas. Kalau Bapak kurang setuju dengan kesepakatan tadi dengan siswa, kita kembalikan lagi kepada siswa. Sebetulnya kita ungkapkan juga perasaan kita, jangan hanya kita menampung ungkapan dari siswa. Kita juga ungkapkan, anak-anakku sekalian, oke, Bapak terima ketika pas pelajaran IPA setelah olahraga tidak mau diganti dengan seragam lagi. Tapi yang Bapak rasakan ketika mengajar pada saat kalian
setelah pelajaran olahraga dan tidak diganti pakaiannya, yang bapak lain kurang nyaman, sampaikan juga Pak, boleh? Iya boleh Kak. Keyakinan sudah semua pengen Iya, karena setiap anggota kelas di situ memiliki hak yang sama. Mungkin tidak akan semua siswa dengan setuju. Iya Pak, dan betul saya juga kurang setuju. Dan sebetulnya saya juga tidak nyaman ngambil bau badan si Ate, tapi yang malu menyampaikan. Pasti akan ada celotehan-celotehan seperti itu Pak. Karena saya percaya setiap orang itu walaupun gak enakan bagi olahraga, karena dia melihatnya itu orang yang berbicara itu adalah orang yang paling vokal biasanya itu, orang yang paling memiliki pengaruh. Tapi saya percaya orang yang lain juga memiliki pendapat dan tidak mau mengungkapkan karena takut tadi. Ya, jadi kita sebetulnya kita rangsang oleh kita. Sebetulnya bapak itu kurang enak dengan kalian setelah olahraga tidak diganti karena bau badan kalian itu mengganggu fokus belajar. Jadi bisa gitu. Boleh. keyakinan yang Iya. Jadi kita buat keyakinan. Sama halnya dengan pelajaran PJOK tadi saya sampaikan. Memang idealnya kita olahraga menggunakan pakaian olahraga yang sudah ada di sekolah. Tapi kalau keyakinannya itu enakin pakai jersey karena kebetulan ada jersey pemain voli juga, Pak enakin pakai jersey dibandingkan baju olahraga lebih gerah kalau begini. Boleh nggak? Boleh. Pak enakin jersey ini ya silakan kita sepakati, asal jangan menggunakan pakaian olahraga, pakaian sekolah yang resmi sehari-hari. Itu yang sangat sudah menyalahi aturan. Itu aja Pak. Jadi kita kembalikan, intinya keyakinan kelas itu setiap siswa dan guru memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan dibuat sebuah keyakinan bersama. Nantinya itu kalau sudah ada keyakinan maka bisa dikatakan pelaturan, tapi bukan pelaturan tapi yakin berarti melakukan itu udah benar. Tapi yang kedua itu saya yakin kita melakukan ini adalah hal yang salah. Jadi siswa itu meyakini saya udah benar, yakin saya udah salah. Jadi gitu. Seperti itu Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup aja ya, karena sudah siang juga. Sudah jam 12, hampir 1 menit, takut kena cas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ini adalah hanya sharing pembahasan informasi saja. Saya bukan menggurui, tapi saya mendapatkan sedikit ilmu. Karena saya percaya ilmu itu akan bertambah bila mana kita bagikan. Ilmu akan hilang bila mana kita tidak kita keluarkan. Betul ya Pak? Dan alhamdulillah saya memiliki ilmu pramuka di Pawahyu di Ketua SMP. Ketika saya jadi pembina pramuka di Sukapura, saya bisa belajar berbicara dengan prestasi anak-anak. Ya Bapak mereka kan SMP kan saking sok marahnya mah bisa lebih. Dan saya juga percaya Bapak Ibu sekalian adalah guru-guru yang sangat hebat. Karena salah satu contohnya inilah murid Bapak Ibu dapat berbicara sedikit pembahasan informasi. Oke, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan saya. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran PJOK di semester kedua ini tahun 2023, pelajaran 2022-2023, kita membuat dulu sebuah kesepakatan atau istilah yang lain kita sebut dengan keyakinan kelas. Nanti Bapak bagi kertas ini, kertas warna ini yang nanti kalian ditempelkan tulisannya di sini. Ini keyakinan kelas seputaran tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan selama pembelajaran PJOK. Ini berlaku hanya untuk PJOK ya, bukan untuk mapel yang lainnya. Mungkin setiap mapel nanti akan berbeda keyakinan kelasnya. Kita berbicara PJOK otomatis di lapang. Ketika di lapang sepertinya yang tidak mau pakai baju olahraga mau digimanakan, apakah ada konsekuensi atau tidak, atau ketika telat datang ke lapangan dan sebagainya ya. Ditulis, setelah ditulis nanti ditempel. Gak usah kasih nama, penting kalian bisa saja keyakinan yang ingin kalian bukan dan tidak usah sama. Kalau sudah nanti akan kita di kertas lalu. Setelah berapa ya? Yang boleh saja di belakang. Silakan tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian
lakukan atau laksanakan selama pembelajaran video A. Silakan bagi yang sudah beres bisa ditempel di sini. Silakan ke depan. Bebas, gimana aja. Silakan bacakan oleh salah seorang. Yang tidak saat melakukan pembelajaran PJOK tidak berpakaian baju olahraga, maka ia harus ada hukuman. Saat pembelajaran PJOK tidak boleh membawa makanan atau minuman di saat jam belajar PJOK. Oke, itu keyakinan kelas yang kalian buat ya. Jadi gimana, sepakat dengan aturan ini? Dengan keyakinan ini sepakat? Baik, mau dua mau berapa juga? Gak apa-apa. Boleh sok. Lebih dari satu boleh. Gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ayang Budi dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Andiani dari kelas 8B. Dengan dibuatkan keyakinan kelas hafal PJOK, Guru Bapak Denny Denyali, kami sebagai siswa lebih semangat dan lebih berusaha dengan lebih disiplin lagi dalam belajar PJOK. Untuk Bapak Denyali, semangat terus untuk mengikuti program Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9C. Nama saya Denata Julia Suherlan. Nama saya Tika Bunga Lestari. Dengan dibuatkan keyakinan kelas oleh Bapak Denny Denyali, kami sebagai siswa lebih
bersemangat dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Untuk Bapak Denyali terus semangat dalam mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sebagai guru mata pelajaran Bahasa Sunda dan mungkin ini atas nama Bapak Ibu Guru SMP Dharma Raja mengucapkan terima kasih semangat kepada Pak Denny sebagai calon guru penggerak yang mana dalam pembelajarannya, dalam materinya ada keyakinan budaya positif di mana pengaplikasiannya, pelaksanaannya yang saya coba terapkan ternyata begitu mantap, begitu hebat sehingga yakin kalau keyakinan kita diawali di pembelajaran semuanya bisa berjalan dengan lancar. Contohnya memberikan suatu keyakinan, aturan agar tugas cepat dilaksanakan, cepat dikerjakan dalam satu waktu atau mungkin beberapa waktu. Setiap mata pelajaran insya Allah anak berkarakter disiplin dan menumbuh kembangkan karakter yang baik sehingga dalam akhirnya kita tidak susah-susah untuk mengumpulkan tugas. Terima kasih lagi pada Pak Denny yang telah memberikan pengibasannya ketika tanggal berapa itu semuanya pokoknya positif, bagus sehingga yakin semua yang dilaksanakan oleh Pak Denny untuk pemberian pemeriksaan ada positifnya, bukan ada lagi, banyak positifnya sehingga saya pribadi lanjutkan untuk Pak Denny keyakinan pasti harus tetap dilaksanakan, harus tetap dijalankan sehingga karakter anak bisa tercapai dengan baik dan Bapak Ibu juga memperoleh hasilnya dengan baik. Terima kasih Pak Denny, semangat terus lancar CGP-nya sampai berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini, SMPN 2 Dharma Raja. Saya mau mengungkapkan tentang CGP yang dilaksanakan oleh Bapak Denny Denyali, yaitu tentang aksi nyata di kelas 1.4. Setelah adanya workshop yang dilakukan pada Senin tanggal 9 Januari 2023, yaitu tentang keyakinan kelas. Setelah saya mengetahui dan setelah saya mengikuti apa yang Pak Denny jelaskan, bahwa keyakinan kelas itu sangatlah penting supaya siswa tahu bahwa apa yang ada di kelas itu dapat diwujudkan. Misalkan contohnya dengan kedisiplinan, maupun itu dalam kedisiplinan pakaian, maupun dalam pembelajaran. Jadi mereka tahu bahwa adanya keyakinan kelas, kita membuat dulu keyakinan kelas atau komitmen dengan siswa. Jadi siswa semakin kondusif dan semakin giat lagi dalam segala aspek yang dilaksanakan di dalam kelas. Untuk Pak Denny, semoga sukses dalam CGP-nya dan semoga lulus. Ngasih motivasi lagi kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di SMPN 2 Dharma Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah saya telah mendapatkan pelatihan dari guru penggerak SMP Negeri 2 Dharma Raja, yaitu Bapak Denny Denyali, bahwa ketika kita ingin mengajar dengan ada perkembangan untuk anak-anak, maka saya disarankan untuk membuat keyakinan kelas sebelum atau ketika mengawali kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah ketika saya
pertama masuk ke tiap kelas saya jalankan dengan anak-anak, dan ternyata anak-anak pun mendapatkan apresiasi dari anak-anak. Ya, anak-anak pun mau bersama-sama membuat keyakinan tanpa disuruh oleh saya. Ya. Dia yang membuat atau merancang apa yang harus dilakukan di setiap ketika memulai atau ketika menjalani kegiatan pembelajaran. Untuk mematuhi setiap kegiatan atau mematuhi setiap keyakinannya, misalnya karena dia membuat keyakinan bahwa sekolah itu dia bukan dipaksa oleh guru atau dipaksa oleh yang lain, tetapi dia merasakan ingin sekolah di SMP Negeri 2 Dharma Raja, sehingga dia ingin masuk sekolah setiap saat, tidak lagi ada yang tidak masuk tanpa keterangan, dan mengerjakan tugas pun sudah mulai tanpa disuruh-suruh. Dia mau semangat hampir semuanya, dan saling mengingatkan. Itu diantaranya. Untuk kebersihan pun sudah tidak harus ditunjuk-tunjuk lagi. Kalau ada sampah dia ambil, karena untuk merasa untuk kenyamanan sendiri. Nah, diantaranya itu, yang lainnya itu banyak ya, untuk mencapai perubahan-perubahan atau perkembangan kepada yang lebih baik. Nah, itu mungkin dari saya. Alhamdulillah, berkat adanya guru penggerak, saya dapat atau mau memulai ada perubahan walaupun belum 100%. Insya Allah hidup guru penggerak. Selamat kepada Bapak Denny Denyali. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, staf pengajar SMP 2 Dharma Raja. Dalam hal ini sangat mendukung sekali sekolah penggerak, karena salah satu Bapak Ibu guru yang menghadiri calon guru penggerak adalah saya, yaitu di SMP 1 Negeri Cimalaka. Saya paham bagaimana dari langkah awal. Langkah pertama adalah kesepakatan kelas. Nah, tentu saja sekolah lain dengan satu sama lain kesepakatan kelas akan berbeda, tidak akan ada kesamaan, kemungkinan juga ada perbedaan. Dalam hal ini di SMP kami, SMP 2 Dharma Raja, tiap-tiap kelas sepakat pertama bahwa lingkungan kelas ditata sedemikian rupa. Dengan langkah awal diadakan pengecatan, kemudian ada pohon membaca karya anak, mungkin juga disepakati dilengkapi dengan kelengkapan kelas seperti foto presiden, daftar piket, jadwal pelajaran, buku absen, juga hasil karya-karya anak yang dipajang di tiap-tiap kelas. Nah, untuk di luar kelas, setiap kelas, khususnya kelas 7, menyepakati pertama hari Senin mengikuti upacara bendera, kedua pada hari Selasa kelas 7 menyepakati ada kegiatan keagamaan, pada hari Rabu hari Selasa itu literasi, hari Rabu adalah keagamaan, pada hari Kamis kelas 7 menyepakati ikut aktif dalam kegiatan olahraga. Kemudian pada hari Jumat sepakat semua kelas, khususnya kelas 7, mengikuti kegiatan keagamaan, yaitu khusus duha. Nah, untuk hari Sabtu terbagi 2 kegiatan. Minggu ke-1 dan ke-3 adalah GCLS, Gerakan Cinta Lingkungan Sekolah. Kemudian pada minggu ke-2 dan ke-4 berupa kegiatan pramuka, ekstra pramuka wajib, sepakat. Karena kalau anak tidak mendapat nilai B,
atau di bawah B, maka anak tersebut akan bermasalah dalam kenaikan kelas. Dan alhamdulillah setelah berjalan hampir 1 tahun, 1 semester lebih, sangat terasa sekali manfaatnya. Sekolah kami, lingkungan luar sekolah lebih hijau karena ditanami oleh berbagai macam tumbuhan. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari juga tidak usah membeli. Juga perilaku anak, keagamaan, memiliki akhlak yang lebih bagus. Kemudian secara fisik karena dibiasakan olahraga pada hari Kamis, juga derajat kesehatannya lebih meningkat. Maka juga secara khusus saya selaku pembina pramuka ada kontribusi, semua anak telah memiliki teknik dasar kepramukaan. Bagi anak khusus pramuka, anak-anak yang memiliki minat untuk lebih lanjut, maka bisa ikut pada kegiatan sore hari ekstrakurikuler pramuka. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.